Siapa yang tahu di mana, Kang? Nomor berapa? halaman 12. Sebentar. Coba lihat. Halaman 12. Oh, lain. Bil ilmi yahdi. Baik. Ya, sudah. Kalau yang ini halaman 17, kalau yang kitab baru itu. 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Al-Imam Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasi wa kitabuhu Muqaddimatu Tasawwuf wa Haqiqatuhu wa Natijatuhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu wabil ilmi yahdi wabil basirati yumayyiz wabil amali yu'in wabil himmati yuqawi wabil hali yarfa' wa yakhfid wa yufarriq wa yajma'. Sebelumnya kita menjelaskan bahwa bersuhbah kepada orang yang kamil ini berbicara tentang penjelasan tentang suhbah kepada yang kamil, baik hubungannya itu sebagai hubungan ukhuwah umum, hubungan ukhuwah khusus, atau hubungan masyakhah, hubungan murid ya. Jika memang dia punya kapabilitas ta'ahal, punya kecakapan lil ifadati untuk mengajarkan, mendidik, untuk memberikan faidah. Karena ketika kita punya guru yang kita berbaik sangka kepadanya, dia adalah orang yang mempunyai kesempurnaan jiwa ruhani, punya ma'rifat, punya syuhud, punya akhlak, maka dengan istilahnya kamil, sempurna. Maka untuk mendapatkan sifat itu kita mesti membangun persahabatan, suhbah adalah persahabatan sebagai proses untuk meneladani, mengambil, mewarisi akhlak mulia itu. Itu ada dua, jadikan dia atau hubungannya adalah hubungan persaudaraan saja, teman atau guru. Ya. Maka jika memang kita meyakini orang itu kamil dan kita ingin mendapatkan faidah dari dia, ternyata setelah kita jadikan saudara atau guru tidak memberi faidah, tinggalkanlah. Tapi jangan menuduh bahwa dia tidak baik. Paling tidak kita berpikir bahwa antara kita, artinya saya dengan dia tidak cocok. Adalah ketidakcocokannya. Ada yang mungkin
guru itu jauh banget sehingga kesulitan saya untuk membangun komunikasi, ya, hubungan, sehingga saya yang lemah ini kalau sering tidak bertemu maka ya tidak dapat melakukan pendidikan rohani. Saya perlu orang yang stay, ya, bersama saya di kampung ini dan agar saya bisa terus mengikutinya. Ya. Ya, atau memang itu guru muridnya terlalu banyak misalnya, sehingga orang seperti saya ini mesti mendapat perhatian khusus, cari guru yang muridnya sedikit atau apalah sebabnya. Atau memang ya kitanya memang bandel dah gitu. Kitanya bandel dan tidak dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Apapun, kalau memang tidak mendapatkan faidah, alasannya apapun, berhenti dan tinggalkanlah. Bahkan kami ingat dulu guru kami bilang begini, kita hadir setiap minggu itu zikir. Ya. Rasanya guru kami adalah orang yang tepat, orang yang mufid, orang yang memang ta'ahalil ifadah, memang punya kapabilitas, punya otoritas untuk memberikan faidah rohani itu. Tapi mungkin kitanya belum siap, masih perlu banyak yang diperbaiki. Ya. Mungkin guru kami dalam setahun mungkin bertemu 3-4 kali. Maka beliau sering berkata di majelisnya, sayangi diri kamu. Jika kamu hadir di majelisku, hatimu masih main-main dan tidak khusyuk dan tidak dapat untuk hudur, tinggalkan majelis ini. Jangan buang-buang waktu kamu lakukan tapi kamu tidak mendapat faidah. Tinggalkan majelis ini dan berusahalah untuk mendapatkan majelis lain yang kamu mendapat faidah. Karena bukan majelis dan bukan orang yang memberi, tapi Allah dan kejujuran kamu. Ya. Jadi kami dia jelaskan dan diajarkan apa itu tarbiyah ruhiyah dengan manhaj yang sahih, wuduh dan terang, bahwa kita melakukannya li ajlillah la li ajli ghairi, karena Allah bukan karena apapun. Jadi nggak boleh orang lama-lama punya guru dia nggak dapat apa-apa tapi diem, enggak, tidak pergi meninggalkan guru lain, nggak boleh. Ya. Atau gurunya memang tidak mampu memberikan faedah, atau kitanya memang tidak cocok, tapi tidak boleh diam. Karena ibadah itu bukan adat. Jangan sampai ibadat jadi adat. Kalau bisa semua adah pun jadi ibadah. Itu. Wa malakahu qiyadahu ba'da tahaqquqi, yang bulan duluan ya. Dan kita menyerahkan kepadanya qiyadah. Qiyadah itu panduan ya, memandu. Ya, setelah kita memastikan hal keadaan si guru itu atau si teman itu, ya, sifat 5 sifat yang muktabar. Seorang yang memang seorang kamil, nasih, murabbi, maka mempunyai 5 sifat itu. Ini kita sudah terangkan yang dulu ya.
Ya, kita mesti ulang sedikit. Yang pertama, dia mengetahui al-ilmu bil matlu. Dia mengetahui tentang apa yang diperlukan, yang diinginkan, yang dicari sebenarnya apa dalam hidup ini. Seorang murabi itu udah tahu itu. Ya. Apa istilahnya? Waridhoka matlubi. Ridho itu adalah yang dituntut oleh hamba Allah itu, oleh hamba. Maka seorang yang kamil adalah seorang yang mengetahui apa sebetulnya yang dicari. Saya ingat dulu guru kami ketika ada mahasiswa baru itu, beliau bertanya, kamu datang ke sini dari Indonesia, datang ke Mesir mau apa? Tujuan kamu yang kamu tuntut itu apa? Ilmu saya. Jadi tujuan kamu ilmu? Bukan. Menghilangkan kebodohan saya. Menghilangkan kebodohan itu tujuan yang kamu cari? Bukan. Untuk ibadah saya kepada Allah. Jadi ibadah yang kamu cari? Ya Allah saya. Nah, orang untuk ke Allah itu lama itu. Ya. Mampir-mampir dulu pikirannya. Apa maksudnya orang yang sudah dapat Allah? Ya. Di jiwanya ada waris akhlak dari Rasulullah SAW. Dia dapat sudah yang dicari. Ya, dia mengetahui, maka dia berbuat apapun, berkata apapun, mengajak apapun untuk yang matlub, karena dia sudah tahu apa yang matlub itu. Dulu guru kami selalu bilang, "Allimuhum fa innahum la ya'lamuna madza yuridun." Ya. Datangi ahli ilmu, tuntun tangannya. Mereka tidak tahu apa sebetulnya yang mereka inginkan. Bawa kepada yang sebenarnya kita inginkan adalah Allah. Kita hidup dalam harta, dalam kemiskinan, dalam musibah, dalam anugerah, dalam ilmu, dalam taat. Yang kita perlukan adalah inayatullah, ridallah. Ya. Oleh karena itu pengetahuan kepada yang dicari itu ala wajhi tahqiq. Dia punya hakikat itu. Ya. Secara tahqiq, bukan secara tabkir, tanzir, tasqib, bukan pengetahuan akal teori, tetapi tahqiq. Ilmunya telah menjadi hakikat dalam dirinya. Sabar bukan ilmu sabar, tapi dia punya hakikat sabar, sifat sabar dalam dirinya. Sidiq bukan ilmu sidiq, tetapi ya, begitu juga tauhid. Dari mana dia dapat? Bit tajribah, bit tarbiyah. Dia dididik oleh guru sebelumnya. Bukan jadi wali karena tapak di gua, ya, atau seperti takhayulat, kisah-kisah tentang wali songo itu. Sunan Kalijaga jadi wali karena menjaga kali. Ya. Kalau memang walinya karena begitu, wah, saya coret dalam sejarah itu bukan wali, itu tukang jaga kali. Enak aja wali cuma jaga kali kok. Ya. Atau paling tidak mungkin orang Nusantara ini yang telah mewalikan dukun. Ya tidak. Wali itu adalah orang yang mengerti Al-Quran dan hadis, ilman wa amalan, ya, wa dzauqa.
Kita baca kitab yang ditulis oleh ratusan tahun sebelum Wali Songo, tiba-tiba sekarang mendengar Wali Songo kok takhayul semua. Ya. Rupanya telah diteliti oleh pakar sejarah yang sering membuat takhayulat itu adalah Senuk Hogranya, seorang misionaris Yahudi yang memang mentaswih sejarah umat Islam. Tapi itu terkadang sudah jadi tarkib akal orang di Nusantara ini, karena meyakini bahwa wilayah itu khurafat itu. Susah itu merubahnya, kecuali generasi itu sudah dikubur di dalam bawah tanah, itu baru diganti generasi yang betul, yang memahami Islam dan tasawuf dengan sahih. Kemudian basirah an-nafizah, mata batin yang cerdas. Bagaimana mata batin yang cerdas? Adalah karena dia telah mampu mengalahkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya masih besar, itu pertanda bahwa mata batinnya tidak cerdas. Mata batinnya tidak awas. Loh, memang apa yang disebut mata batin? Akhlak lagi aja. Yang melihat hakikat itu ya, mata yang bersifat batin, yaitu dari sifat-sifat akhlak. Sabar, syukur, ridha, sidik, ikhlas, yakin, wara. Itu punya mata itu semua itu, untuk menyaksikan bahwa musibah itu dari Allah. Sifat sabar itu yang menyaksikan. Itu mata batin, dan dia ridhoi ya. Maka cirinya dia mampu menolak hawa ya. Ini kita ngedengar sedikit langsung naik darah ya. Tidak mampu mengalahkan hawanya. Yang ketiga, al-amalu sabit ma'at tiba'is sunnah. Amal yang sabit disertai mengikuti sunnah. Yang ketiga, wal himmatul aliyah. Himmah aliyah ini semangat yang luhur. Semangat yang luhur itu adalah bahwa segala aktivitasnya untuk Allah, itu luhur. Kalau segala aktivitasnya untuk selain Allah, itu rendah ya. Apa saja orang jika sudah motifnya dan matlamatnya adalah Allah, berarti semangat dia disebut aliyah. Itu sebab cirinya bitarkil khalqi, bukan untuk makhluk, dia tinggalkan. Warabdid dunya, bukan untuk dunia. Apalagi wan nafsi wal hawa wasyaitan. Dan yang terakhir halatis sahihah, dia punya keadaan jiwa yang sehat, tidak sakit ya. Karena dia semata-mata melakukan semua itu adalah untuk Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Dia tidak punya angan-angan, khayal, tidak. Dia orang yang realistik ya. Apa maksudnya? Orang yang tidak punya amani, amal kepada Allah itu, orang jika tidak suhud kepada Allah, maka ketika dia beramal, dia masih menginginkan dari amal ini balasan dunia dan akhirat ya. Tapi bagi mereka yang memang sudah tidak ada amani, dia malah memandang ketika dia beribadah ini adalah anugerah Allah. Adapun rezeki itu sudah Allah atur. Maka dia hidupnya begitu realistik.
Tidak ada yang paling realistik kecuali adalah adanya yang real, ya, yaitu Allah. Yang lain tidak real, yang lain itu ilusi. Kalau orang melakukan sesuatu untuk selain Allah berarti ilusi. Apa yang paling real, yang paling hakiki? Hanya Allah. Baru dia tidak berangan-angan beramal. Amal maksudnya amani. Nah, itu ciri seorang yang kamil. Nah, maka baru di baris bawahi. Yang pertama dia mengetahui yang matlub, maka pabil ilmi yahdi. Dengan ilmu dia terus menunjukkan jiwa orang kepada Allah, memberi hidayah, membimbing jiwa orang kepada Allah. Karena dia tahu bahwa, ya, taunya bukan dengan tahu akal. Yang pernah saya jelaskan, pertama orang orang perlu ilmu dalam hidup ini, apapun. Ya, nggak ada orang nggak perlu ilmu. Kalau dia hidup di dunia mesti perlu ilmu untuk melakukan di bidang apapun. Ya, kita hanya bicara di bidang din, agama. Ya, bahkan dalam agama mengatur semua sektor kehidupan ini dan perlu ilmu. Dan agama punya ilmunya semua. Maka ilmu yang pertama inilah ilmu yang diusahakan, kasbi. Untuk apa? Untuk bisa beramal. Karena amal kalau tanpa ilmu nggak jadi. Kita sembahyang ngikutin orang jongkang-jongkeng yang nggak belajar ilmunya, nggak jadi amal. Ini enggak. Yang jadi amal itu yang dilakukan dia sendiri tahu ilmunya itu jadi amal. Itu sebab orang belajar itu nggak boleh berhenti. Ya, bukan dari kecil diajak bapaknya sholat jongkang-jongkeng sampai 70 tahun, dari 7 tahun jongkang-jongkeng nggak pernah belajar sholat, nggak jadi amal itu. Ya, mendingan berhenti dulu sholatnya, belajar aja dulu. Ya. Nah, apabila amalnya yang berdasarkan ilmu, ketika dia belajar, dia beramal untuk membiasakan dan mengamalkan ilmu tuh. Ya. Namun nafsu ada dalam diri kita dan selalu nafsu meminta, menuntut, ya, bagian untuk dia. Apa? Pengen dipuji, pengen dianggap baik, ya, merasa hebat. Ya. Maka dari situlah perlu ketika di masa amal dididik, ditarbiyah. Itulah peran tasawuf dan tarekat di situ sebetulnya. Agar karena Allah. Itu sebab Al-Imam Abu Hanifah punya 2 murid kesayangannya. Satu dia minta untuk pergi beramal, katanya. Ya Daud, tiba waktunya engkau untuk beramal. Pergilah kepada Hubaybil Ajami. Artinya beramal, engkau untuk menjadi pendidik spiritual, murabbi. Maka kau mesti mewarisinya dan mengambil otoritas, ya, untuk kemudian kamu menjadi murabbi. Maka Daud At-Ta'i itu murid Al-Imam Abu Hanifah, kemudian pergi kepada Hubaybil Ajami. Maka Daud punya murid Ma'ruful Karhi, Ma'ruf Al-Karhi punya murid As-Sari As-Sakti, Sari As-Sakti punya murid Junaidil Baghdadi. Terus menjadi sanad semua tarekat, sanad ruhani. Ya. Itu sebab orang sufi disebut al-amilin, pakar amal. Bagaimana dia menjadi pakar amal? Amal yang benar. Nah,
prosesnya orang berilmu kemudian beramal. Ketika amalnya sudah karena Allah, maka akan lahirlah ilmu yang tumbuh dari kasyaf, buah dari amal yang telah menumbuhkan sifat mulia, maka tumbuh ilmu dari sifat itu. Ya. Nah, inilah yang disebut al-ilmu bil matlub. Ini ilmu di sini. Dan orang jika punya ilmu ini, yahdi, omongannya dan keadaan jiwanya selalu membawa kita kepada Allah. Itu al-ilmu yahdi. Enggak bakal omongannya dan keadaannya membawa kepada selain Allah, membawa kepada ikhtilaf, membawa kepada dunia, membawa kepada politik, membawa kepada hawa. Tidak. Tapi yahdi ilallah. Kemudian wal basirati yumayyiz. Kalau batinnya yakshif, cerdas, maka dia mampu membedakan, sensitif, mampu membedakan mana motif yang membisik di dalam dirinya dari Allah atau dari nafsu atau dari syaitan. Ya, secara detil begitu. Coba seorang wali begitu masuk masjid, karena dia sering masuk, begitu masuk hilang perasaan baru, perasaan khusyuk, perasaan rindu, dia nggak jadi pergi ke masjid. Kenapa? Nggak berguna. Ini wali, kita jangan begitu. Ya. Karena dia tidak perlu kepada koin, kuantitas, bilangan banyaknya amal, bukan, tapi dia pada kualitas. Itu sebabnya orang sufi biar sedikit asal manfaat. Kita mah banyak supaya nanti bisa mempunyai kualitas, baru ngomong sedikit setelah itu. Orangnya udah ilmunya banyak, baru ngomong biar sedikit asal manfaat. Lah kita masih perlu banyak dulu. Ya. Coba orang bisnismen internasional 24 jam, istirahatnya mungkin 20 jam, bisnisnya cuma 1 jam, enggak 5 menit mungkin. Oke, berapa untungnya? Oh, 2 triliun. Oke, sudah selesai kan? 5 menit 2 triliun, 2 triliun. Kita untuk mencapai 2 triliun kira-kira berapa menit? Itu sebab di bulan Ramadan Allah kasih kita bonus. Lailatul Qadri khairun min 1000 bulan. Ini 81 tahun. Tuh, kita beramal 1 detik sama dengan 81 tahun. Setahun sekali tuh. Maka orang sufi ditanya, apakah engkau ya wahai waliullah dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Oh, saya setiap saat mendapat Lailatul Qadar. Setiap perbuatannya selalu berkualitas. Ya, baru ngomong biar sedikit asal manfaat. Lah kita mah enggak. Ilmu kudu banyak, amal kudu banyak, jangan pakai sedikit. Kalau sedikit enggak kualitas, ngapain terus? Ya. Nah ini akhirnya banyak orang sufi jadi cules, males, kosong, bolong, malah hidup larut kepada tradisi, bukan seperti orang yang memelihara sunnah amal. Tidak, karena sedikit aja. Ya. Nah ini batin yang mampu membedakan, merasakan itu. Ya.
Wabil amali yu'in, dan dengan amal yang sabit, maka itu akan terus i'anah. Apa yu'in? Menjadi amal yang bukan hanya kepada pahala yu'in itu, tapi amal yang menambah kuat saksinya sifat dirinya itu. Ya. Kan amal yang karena Allah itu amal yang sabit. Ya. Maka itu yang dapat membentuk jiwa. Jadi kalau memang amalnya sudah sabit dan itu adalah karena ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi zahir dan batin. Nabi salat dengan khusyuk, bukan ruku saja tapi khusyuk. Gitu. Nah, maka itu sabit. Ya. Itu sebab mereka mahfuz. Ya, taib. Wabil himmati yuqawi, semangatnya hanya karena Allah itu ali. Itu yang membuat, yang memperkuat ya, dia untuk tidak jatuh kepada tujuan dunia dan selain Allah. Himmahnya itu ya, yang membuat dia tidak redup, tidak rapuh, tidak layu, tidak mati ya. Kita kan kadang ngelob semangatnya tuh, ngaji aja ada ngelobnya tuh ya. Dakwah juga ada ngelobnya, dan mereka tidak. Terus terang terus ya. Seperti Giger, bukan ABC. Wabil hali yarfa'na, orang itu tergantung, kita berteman dengan orang tergantung keadaan jiwa orang itu. Kalau jiwanya penuh dengan ruhaniyat ya, syuhud, maka orang yang di sekitarnya akan terangkat semangatnya. Kami dulu kalau guru nggak ada, lungsai. Asal guru ada, on kayaknya itu baterai, kayaknya chargernya full gitu. Asal aja guru nggak ada, terus tinggal 10%. Rupanya jiwanya di situ, kita nggak punya jiwa. Ya kayak orang ada demenannya lah. Ya ada demenan aja. Wah, makan kayak kagak kayak nggak penting, mau tidur sewaya-waya nggak penting, asal aja nggak ada, ngantuk terus. Ya. Lapar terus. Ya, itu hal ya, jiwa itu. Yarfa wa yakhfa wa yakhfid wa yufarriq wa yajma'. Wa yufarriq, farq, yang membuat dia lupa dengan Allah. Dia hanya ingat ciptaan, itu farq, yufarriq. Yajma', yang membuat dia selalu bersatu bulat dengan Allah, artinya selalu ingat, fokus ya kepada Allah. Itu jiwa ya tadi. Kalau ada guru baru fokus, kalau nggak ada udah ya. Wa innama hiya salasun. Semua itu ternyata kalau dilihat dari dilihat daripada diringkas begitulah, ilmu, basirah, amal, himmah, hal. Tapi sebetulnya kalau diringkas itu 3, ilmu, akal, ilmu, muru'ah. Akal, ilmu, muru'ah ya. Mereka orang sufi yang akluhu litadbirihi ma'asyak. Akal dia itulah yang
mengatur kehidupanmu. Ilmunya litadbirihi ma'adak, artinya duniamu. Ilmunya untuk akhirat. Muru'ah lita'dibika wa tahdzibi akhlaqik. Itu seorang sufi, maka dia mesti mempunyai pengetahuan tentang dunia dan juga punya pengetahuan tentang akhirat dan mempunyai keruhanian akhlak, ya. Seolah-olah Al-Imam Zarruq mengatakan kita perlu guru yang kamil, dalam arti dia alim bil ulumi syariah, bahkan dia mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, dan dia memang pakar dalam ilmu agama dan mempunyai akhlak mulia, ya. Kalau orang seperti Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali seorang ulama yang mengetahui semua ilmu pengetahuan umum atau agama, semuanya. Dinyatakan Imam Al-Ghazali mempelajari setiap ilmu dan dia menjadi pakarnya, setiap ilmu. Jadi kalau ditanya dia pakar apa, ya, pakar segala ilmu. Namun dia punya guru yang di bawah dia kualitas ilmunya semua itu. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak perlu, dia perlu rohaniat, sudah. Gurunya nasihat satu kata saja, dia memahami kata-kata itu dengan ilmunya itu yang sempurna itu, menangis dia. Dia mempunyai ilmu dia yang luas, tapi tidak mempunyai mutiara kata dari batinnya sedalam ini. Begitu dia mendengar langsung menangis. Kita baca kitab mutiara sekitab juga diam baik, karena tidak punya saringan ilmu. Itu sebab berarti perlu guru yang mampu menjelaskan, ya, hakikat itu dengan berbagai pendekatan. Lah kalau gurunya seperti katak dalam tempurung, jangan-jangan saling ngasih obat, ya. Obat kuat malah dikasih obat tidur. Wah, salah ngasih obat. Kecil kesalahannya apa? Salah ngasih, tapi akibatnya berat, ya. Oh maaf, saya cuma salah ngasih. Iya, memang, tapi akibatnya berat. Jadi bodoh itu kecil tapi berat akibatnya. Nah sekarang orang penyakit spiritual itu bukan karena, ya, sederhana, mungkin kena politik, kena ekonomi, kena sosial, kena budaya, kena berbagai macam, ya. Jika mereka tidak mengerti dunia dan akhirat, ya, bagaimana mereka menyelamatkan daripada dunia dan menyelamatkan akhirat agar dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebab akalnya mengatur dunia, ilmunya mengatur akhirat, akhlaknya mendidik kita. Itu diringkas menjadi 3 poin itu. Naqif huna walhamdulillah, al-Fatihah.